Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita produksi RRI ND pagi ini. Sari berita, Kepolisian Daerah NTT, Irjen Polisi Joni Asadoma dan Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Harvendi memperkuat kerjasama antara TNI Polri wilayah hukum Polda NTT. Riung diagendakan akan menjadi tuan rumah Festival Budaya Ngada tahun 2024. Dengar mengakhiri Warta Berita Daerah, kami hadirkan liputan dokumenter keindahan Taman Wisata Laut Riung. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, Kepolisian Daerah NTT, Kapolda NTT, Irjen Polisi Joni Asadoma dan Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Harvendi memperkuat kerjasama antara TNI Polri wilayah hukum Polda NTT dengan menandatangani perjanjian kerjasama di Labuan Bajo sebagai turunan MOU Panglima TNI dan Kapolri. Laporan Epi Wahab. Bertempat di Gedung Kemala, Polres Manggarai Barat, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma dan Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Harvendi memperkuat kerjasama antara TNI Polri dengan menandatangani langsung perjanjian kerjasama atau PKS di Labuan Bajo. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma kepada media menyampaikan perjanjian kerjasama ini sebagai turunan dari MOU yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri pada 5 Oktober 2023 lalu dengan 5 substansi. Perjanjian kerjasama sebagai turunan dari MOU yang sudah ditandatangani oleh Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Substansi daripada PKS ini adalah yang pertama kerjasama di dalam tukar-menukar informasi, data-data mengenai keamanan di wilayah hukum Polda NTT. Kemudian yang kedua adalah masalah pengembangan kapasitas. Kemudian yang ketiga adalah masalah kerjasama dalam hal sarana prasarana. Yang keempat itu personil, ya. Yang kelima itu adalah masalah operasional di lapangan. Di kesempatan yang sama, Pangdam 9 Udayana Nusa Tenggara Timur Mayor Jenderal TNI Harvendi menyampaikan ini sebagai bentuk ikatan terkait sinergi TNI Polri, apalagi menghadapi tahun pemilu saat ini, di mana memberikan rasa aman, tertib, dan berjalan lancar menjadi sinergi yang harus diberikan TNI Polri kepada masyarakat. Ini wujud dari kita, komitmen kita antara TNI dan Polri melakukan secara tertulis bahwa memang kita mengikat itu untuk selalu sinergi di lapangan. Apalagi menghadapi tahun pemilu yang sebentar lagi melaksanakan, kita berharap dalam pemilu tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kita bersinergi di lapangan. Dan kita juga berharap masyarakat kita, karena itu pesta demokrasi, ya masyarakat happy, gembira, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Nah, dengan sinergi kita ini nanti kita ciptakan itu juga. Tentunya diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini sebagai bagian dari turunan MOU Panglima TNI dan Kapolri bisa terrealisasikan dengan baik dan lancar untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita selanjutnya, membangun ketangguhan masyarakat melalui pelaksanaan program Destana untuk meminimalisir terjadinya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Manggarai Barat membangun ketangguhan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana, dukungan Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Laporan Suimam.
Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Manggarai Barat melalui sekretarisnya Yohanes BST kepada RRI Jumat 1 Desember 2023 mengatakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana ini untuk pencegahan dan kesiapsiagaan tangguh bencana melalui BPBD yang digagas oleh BNPB dibiayai oleh Bank Dunia yang berkarya di Manggarai Barat sebagai pilot project untuk menyiapkan desa-desa tangguh bencana. Dijelaskan, untuk menyiapkan desa tangguh bencana ini, program pemerintah pusat melalui IDRIP melakukan pendampingan di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagai pilot project. Ke depan bahwa ketika berakhir program ini, maka pemerintah dan masyarakat bisa melanjutkan untuk 169 desa dan kelurahan, sehingga harapannya bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ada menjadi desa yang tangguh bencana. Lanjut Yohanes menuturkan, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap program ini, di mana pemerintah Indonesia sudah mulai berpikir untuk penanggulangan bencana dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Penanggulangan bencana ini juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah desa, tetapi adalah merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Dan di mana terkait dengan pengurangan risiko bencana ini, masyarakat sudah menjadi subjek, tidak lagi menjadi objek ketika penanganan darurat, tetapi sebagai objek, ya, orang yang terdepan untuk pengurangan risiko bencana. Tentu masyarakat punya potensi untuk mengurangi risiko bencana, hanya tinggal bagaimana potensi ini digali. Ia melanjutkan, program ini harus menganut asas partisipatif masyarakat dengan membentuk pengorganisasian masyarakat di desa sehingga bisa sama-sama mengetahui tentang penanggulangan bencana, baik itu bencana gempa maupun tsunami. Ditambahkan, selain 6 desa yang menjadi pilot project, untuk ke depan desa-desa lainnya bisa menjadi desa tangguh bencana dengan belajar dari 6 desa yang didampingi oleh teman-teman dari IDRIP. Kecamatan Riung diagendakan menjadi tuan rumah Festival Budaya Ngada tahun 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Lengko Sambi Utara dan beberapa titik lokasi kegiatan lainnya. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Pasyalia Moi, menjelaskan setelah Kecamatan Soa di tahun 2023, selanjutnya tahun 2024 mendatang giliran Kecamatan Riung dengan semua potensi budaya lokal baik tradisi, ritual, musik tradisional, dan berbagai materi budaya yang akan diangkat sehingga tidak hilang atau punah. Terkait rencana ini, Pasyalia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh muda untuk menggali semua potensi budaya di Lengko Sambi Utara dan sekitarnya yang akan diangkat pada Festival Budaya tahun 2024 mendatang. Kecamatan Riung, lanjut Pasyalia, memiliki banyak tradisi serta budaya, diantaranya tradisi Sapolikang, Bela, Larik, dan lainnya. Untuk program pengembangan kebudayaan, pihaknya mengagendakan beberapa kegiatan, yakni kajian budaya di Riung yang akan dilakukan tim riset dan pengetahuan dari akademisi STKIP Citra Bakti Malanuza yang akan mengkaji area dan seluruh potensi budaya. Selanjutnya ada kajian seni tari tradisional, program kegiatan pembuatan film dokumenter budaya serta video pembelajaran alat musik tradisional dan kegiatan lomba reportase budaya. Target di setiap kegiatan festival budaya adalah adanya literasi budaya melalui tim pengetahuan untuk pengembangan pengetahuan di sekolah berupa referensi buku. Sementara untuk target tata kelola budaya di mana masyarakat adalah objek sehingga dampak festival ini dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Asosiasi Kabupaten Askap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI ND gelar Grassroots Football Festival bagi siswa sekolah dasar dalam wilayah kota ND. Grassroots Football Festival ini sebagai ajang pembinaan pemain sepak bola bagi anak usia 9 hingga 12 tahun. Kegiatan Grassroots Football Festival yang digelar Askap PSSI ND ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi NTT dan diikuti 300 lebih peserta anak usia dini, berlangsung di Stadion Marilonga pada Jumat lalu dengan menghadirkan langsung instruktur Grassroots PSSI Pusat Iksan Fajar Pranoto sebagai coaching klinik di lapangan Marilonga ND. PLT Askap ND Muhammad Sipriadin Puarek yang mengatakan festival ini merupakan salah satu amanat program Kongres PSSI beberapa waktu lalu yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi pesepak bola unggul di masa depan.
Festival ini juga mempunyai tujuan untuk menggalakkan pembinaan pemain usia dini yang diproyeksikan bakal menjadi pemain handal pada tahun-tahun mendatang. Dia menegaskan jika festival ini merupakan bentuk nyata pembinaan berjenjang dan berkelanjutan. Kedepannya, klub yang terdaftar di ASKAP Kabupaten ND harus memiliki kontrak kerja dengan pelatih-pelatih yang berlisensi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti laporan liputan dokumenter berikut ini dengan judul Menelusuri Keindahan Taman Wisata Laut Riung bersama reporter Rosa Dalima. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di lokasi wisata Bahari 17 Pulau di Riung, Kabupaten Ngada. Seperti apa keseruan spot wisata di sini? Ikuti perjalanan bersama kami. Taman Wisata Alam Laut TWAL 17 Pulau berada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Berada di pantai utara Pulau Flores, TWAL 17 Pulau di Riung menawarkan wisata bahari yang memanjakan mata dengan gugusan pulau-pulau kecil dan pantai berpasir putih. Kami berkesempatan mengunjungi taman wisata tersebut beberapa waktu lalu. Menikmati indahnya matahari terbit, ribuan kelelawar yang menggantung, terumbu karang yang eksotik dan pasir putih nan halus. Arka 35 tahun yang menjadi jurumudi sekaligus guide kami menjelaskan titik-titik destinasi yang menjadi lokasi favorit para pengunjung. Pertamanya dari Pulau Kalom Kalilawar, terus snorkeling Pulau Bako dari bot, terus lanjut Pulau Tembang snorkeling, terus makan siangnya di Pulau 3, snorkeling juga di Pulau 3, terus yang waktunya terakhirnya di Rutong Pulau Bako sama Rutong. Itu bagus buat snorkeling. Karangnya bagus. Terus bisa naik di bukit puncak ambil. Dwi, wisatawan asal Bali, mengaku mengetahui TWAL 17 Pulau dari seorang teman. Menurutnya lokasi wisata Riung sangat direkomendasikan selain Labuan Bajo. Ini salah satu tempat yang pertama saya kunjungi di Flores. Kebetulan tahunya dari teman ini 17 Pulau Riung. Nah, teman merekomendasikan mungkin sebelum ke Labuan Bajo harus kesini dulu untuk menikmati hidden gem-nya Flores. Nah, di sana saya mendapatkan satu pengalaman yang baru. Bahkan bisa dibilang ini salah satu Labuan Bajo kedua ya, karena juga ada Pulau Kelelawar juga ada, dengar juga sudah ada komodonya, dan juga tempatnya masih sepi, yang mana orang-orang kalau ingin privasi sangat cocok ke sini. Pulau Flores masih banyak memiliki tempat-tempat indah dan menakjubkan, menjadi salah satu potensi daerah yang sangat menjanjikan di masa mendatang. Itu tadi keseruan berwisata di 17 Pulau Taman Wisata Riung. Anda bisa berkunjung ke sini bersama keluarga menggunakan perahu motor, berkeliling mengunjungi spot-spot wisata yang indah. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon